Shalom semuanya. Mari dengan cepat Bapak Ibu Saudara kita buka 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu, katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah ketaatan menghasilkan kesucian. Ketaatan menghasilkan hidup suci, gitu saja. Ketaatan menghasilkan hidup suci. Bapak Ibu Saudara, hidup itu seperti rumput dan segala kemuliaannya. Seperti bunga rumput, rumput menjadi kering dan bunga gugur. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa kehidupan ini sebetulnya sementara. Rumput itu akan menjadi kering, bunga rumput juga menjadi kering. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Maka itu kita harus mengerti bagaimana hidup kita ini boleh senantiasa berkenan kepada Allah. Hidup kita memuliakan Tuhan, yaitu dengan jalan mentaati firman-Nya. Inilah yang membawa kita kepada kesucian hidup. Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar taat kepada kebenaran, tanpa disadari hidup kita dibersihkan. Karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk membersihkan. Sebab di dalamnya ada kebenaran. Kebenaran itu yang membersihkan. Orang banyak, saudara, mereka berusaha hidup suci dengan tidak makan daging, bahkan berpuasa. Bahkan ada orang-orang yang hidup selibat. Bahkan ada orang-orang yang mereka menjaga dirinya benar-benar eksklusif. Tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang kotor di dunia. Tetapi hidupnya tidak taat firman. Masih kepahitan, masih gosip, hidupnya kotor dalam arti perkataannya tidak benar, pekerjaannya pun tidak benar. Apa artinya saudara? Sebab firman Tuhan berkata, kamu berpuasa, tapi kamu bertengkar. Kamu berpuasa, tapi kamu berkelahi. Kamu berpuasa, tetapi kamu menipu, berbohong. Kamu berpuasa, tapi kamu menghakimi. Kamu berpuasa, tapi kamu memfitnah. Kamu berpuasa, tetapi kamu gosip. Firman Tuhan berkata, puasamu tidak akan pernah diterima. Dan Tuhan berfirman, inilah puasa yang benar.
kamu memberkati, kamu berbuat baik, kamu menolong orang, memberi makan orang, maka terangmu akan bercahaya. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus mengerti bagaimana hidup yang berkenan, bagaimana hidup yang suci. Hidup suci bukan karena puasa, hidup suci bukan karena bertara. Kesucian akan kita dapat ketika kita hidup oleh firman-Nya. Ketika saudara taat akan firman Allah, saudara belajar hidup dalam kebenaran, maka firman itu akan bekerja. Dia akan menyucikan hidup saudara. Dan Bapak Ibu Saudara akan mengalami hidup yang kekal. Karena firman itu yang membawa kepada kekekalan. Orang yang hidup di dalam firman, maka setiap hari dia mengalami proses pembersihan diri. Setiap hari. Oleh karena itu bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara mendengar setiap hari firman saya sampaikan. Teguran-teguran yang saya sampaikan. Karena firman Allah adalah tulisan Allah. Segala tulisan Allah, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bersifat untuk mengajar, mendidik, menegur, menuntun orang pada kehidupan yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melakukan firman Allah, kita taat akan kebenaran, maka hidup kita otomatis akan suci. Hidup kita akan bersih. Dan itu yang membawa kita untuk masuk kepada hidup yang kekal. Karena kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Bagaimana saudara kita bisa mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas? Hanya ketika kita taat dalam kebenaran. Ketika kita taat dengan firman, maka kita bisa mengamalkan kasih yang tulus ikhlas. Orang yang tidak taat dengan firman, di dalam hati orang ini tidak ada ketulusan. Sekali lagi, orang yang tidak taat dengan firman, di dalam hati orang ini tidak ada ketulusan. Yang ada politik, yang ada trik, yang ada kamuflase, ambisi, kepentingan diri sendiri. Dengar Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan semua terbuka dan telanjang. Jika saudara memiliki hati yang tulus ikhlas, jika saudara mau mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas, maka saudara harus taat kepada firman, taat kepada kebenaran. Dengan kita belajar taat kepada firman, kita merenungkan firman, melakukan firman setiap hari, maka terjadi proses pembersihan diri. Setiap hari saudara, kita akan selalu dibersihkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hidup kekal akan dicapai di dalam kesucian. Kesucian itu muncul ketika kita taat akan firman. Ketaatan kepada firman itu menjadikan kita hamba Allah. Dan hamba Allah adalah orang-orang yang telah diampuni dosanya dan dimerdekakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada kata lain. Jika kita mau hidup suci, hidup kudus, belajarlah mentaati firman Allah. Kita belajar hidup dalam kebenaran.
Hidup dalam kebenaran bukan hanya berbuat baik. Ada orang berkata, Pak, yang penting saya baik. Saya tidak ke gereja, saya tidak pengajaran, saya tidak doa malam, saya tidak doa pagi, tapi hidup saya sesuai firman, Pak, itu pembohong besar. Orang yang menghidupi firman, dia sama seperti Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah sang firman. Hidup Tuhan Yesus beribadah, berdoa, melayani, menyatakan kuasa, bahkan menderita sampai mati di kayu salib, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau saudara tidak memiliki hidup firman, maka engkau tidak akan sampai ke surga, bahkan duduk. Jadi orang yang berkata, Pak, saya ini yang penting taat firman. Meskipun saya ini tidak ibadah dan tidak melayani, saudara, orang ini pembohong besar. Justru orang inilah adalah orang yang tidak pernah taat firman. Jadi bedakan taat kebenaran dengan berbuat baik, berbeda total. Orang yang taat firman itu hamba Tuhan. Orang yang menjadi hamba Tuhan, dia menjadi hamba gereja. Gereja itu Tuhan Yesus. Kalau saudara mengaku bahwa saudara hamba Tuhan, Anda menghamba di gereja. Katakan amin. Makanya saya pesan nih, ya, saya pesan bagi jemaat yang tidak pernah hadir di pengajaran, khususnya pengajaran saudara, supaya mereka sadar, mengerti, supaya bisa hadir. Karena firman Tuhan jelas berkata, menjelang hari akhir ini hendaknya engkau semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Saya akan mengumpulkan, jika ada orang yang sama sekali tidak pernah datang, tanpa alasan saya akan panggil, untuk mereka saya tanya dengan baik, alasan apa mereka tidak bisa datang. Supaya mereka belajar untuk menghidupi firman. Karena firman itu bukan sekedar berbuat baik, Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel dilatih taat akan hukum Taurat. Karena ketika mereka taat kepada hukum Taurat, maka mereka akan dikuduskan, disucikan, dilayakkan. Nah, kita adalah orang yang sudah disucikan, dikuduskan, dilayakkan. Sehingga harusnya kita adalah pelaku-pelaku firman. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membangun diri kita semua, supaya kita menjadi orang-orang taat dalam firman. Sehingga kekudusan terjadi dalam hidup kita. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Tanpa kekudusan tidak ada yang melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada orang yang melihat Tuhan. Jadi, sebelum saya tutup, arti kekudusan itu adalah orang-orang yang menaati perintah Tuhan. Saudara mengerti? Jadi kekudusan itu artinya orang yang mentaati perintah Tuhan. Jadi kekudusan itu bukan menjaga diri, suci, tidak menikah, tidak berhubungan dengan lawan jenis, tidak makan makanan haram. Bukan, kekudusan bukan itu. Kekudusan adalah melakukan perintah Tuhan, kekudusan adalah taat firman, kekudusan adalah hidup yang sama
dengan Kristus. Itulah yang disebut kekudusan. Jadi kalau ada orang bertapa di gunung, ya, itu bukan orang suci. Dengar, bertapa di gunung itu bukan orang suci. Orang yang berbuat baik bukan orang suci. Orang yang mentaati atau tidak melanggar peraturan pemerintah itu bukan orang suci. Orang suci adalah orang yang taat kepada perintah Allah. Itu orang suci. Dan itu yang membuat amal kita diterima. Itu yang membuat amal kasih, mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Jadi kalau saudara mau hidup tulus ikhlas, saudara harus taat akan firman. Di mana firman itu? Di gereja. Bapak Ibu Saudara, kalau saya tidak vulgar memberitahu firman itu di gereja, banyak orang Kristen tidak mengabdikan diri di gereja. Artinya mereka tidak mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus. Karena mereka pikir mengabdikan diri dengan Tuhan Yesus adalah di luar gereja. Mana mungkin? Mana mungkin? Renungkan. Tuhan Yesus mati untuk membangun gerejanya. Dan orang Kristen adalah tubuhnya. Orang Kristen diberikan pemimpin kepala, mewakili Tuhan Yesus yaitu gembala. Bagaimana orang Kristen berkata bahwa dia tidak mau ke gereja, dia tidak melayani di gereja? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia taat di luar gereja? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia melayani di luar gereja? Bagaimana mungkin? Itulah orang-orang egois akhir zaman. Itulah orang-orang yang keluar dari persekutuan Allah akhir zaman. Saudara, hanya orang-orang yang taat firman di gereja. Saya bilang di gereja, sekali lagi, jelas di gereja. Orang inilah orang suci akhir zaman. God bless you all. Kami bersyukur ya Bapa. Biar pagi hari ini kami mengerti hidup dalam kesucian yang benar, bukan hidup dalam kesucian ala manusia, ala pemimpin-pemimpin rohani, ala orang-orang teolog. Bukan. Kami adalah orang-orang kudus akhir zaman yang sesuai dengan firman Allah. Dan firman Allah hanya ada di gereja, tidak ada di luar gereja. Jadi orang yang mau mentaati firman, dia harus mentaati gereja. Sayangnya gereja sudah menjadi gedung, sayangnya gereja sudah menjadi organisasi, sayangnya gereja sudah dipenuhi roh agamawi. Bapa, belas kasihan-Mu turun atas umat Tuhan. Mereka yang tidak tergembala, mereka yang tidak punya gereja, supaya mereka menemukan gembala yang benar. Meskipun gerejanya kecil di desa, tapi ini gereja yang benar. Janganlah ada orang-orang yang tidak bergereja dan mereka bukan orang suci akhir zaman. Mereka bukan orang kudus akhir zaman. Ya Bapa, ampuni orang yang liar. Ampuni orang yang tak bergembala, yang mereka merasa mereka sudah dikuduskan. Bapa, supaya mereka bertobat, sehingga mereka menjadi orang kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Biarlah firman-Mu pagi hari ini membuka mata rohani setiap orang yang mengikuti
Ada 230 yang membuka. Biarlah mereka sadar dan bertobat, mengerti kebenaran-Mu ya Bapa. Saat ini hamba serahkan 24 pintu gerbang surga ke depan dalam tangan-Mu. Imam-imam-Mu yang bertugas, mereka adalah orang-orang yang mentaati kebenaran. Berikan kekuatan bahkan sampai jam 12 malam. Ya Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Semua kegiatan hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau dan Putra-Mu dimuliakan, baik dalam hidup kami dan mati kami. Mari Bapak Ibu Saudara buka kedua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah Putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan, berkat kehidupan turun atas-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. Haleluya.